Di chapter sebelumnya, Tintin yang dikejar Dr. Sarcophagus yang sudah gila berhasil membalikkan keadaan. Di chapter ini cerita dimulai saat Tintin berhasil menangkap Dr. Sarcophagus. Yuk kita simak ceritanya. Tintin akhirnya berhasil menangkap tangan Dr. Sarcophagus dan Tintin berkata, "Nah, dapat juga, hantunya." Sementara itu Dr. Sarcophagus yang ditangkap tampak terkejut dan ketakutan, matanya membelalak dan tubuhnya condong ke belakang seolah tidak menyangka dirinya tertangkap. Dr. Sarcophagus mulai merajuk seperti anak kecil menangis dan meminta belatinya kembali. Namun Tintin dengan tegas menolak untuk mengembalikannya. Snowy tampak heran dengan sikap dokter yang seperti anak kecil, bahkan sampai menegurnya karena seharusnya malu bertingkah seperti itu di usianya yang sudah dewasa. Tintin kemudian menuntut jawaban dari Dr. Sarcophagus, bertanya mengapa dia mencoba untuk membunuhnya. Dokter itu tampak bingung dan mulai menggumamkan sesuatu tentang mata. Tintin semakin curiga dan mendesaknya untuk menjelaskan lebih lanjut. Tintin bertanya lebih lanjut, "Mata apa?" Dr. Sarcophagus terlihat mengingat-ingat sesuatu lalu tiba-tiba tampak seperti mendapatkan kembali ingatannya. Tiba-tiba Dr. Sarcophagus mulai bernyanyi dengan ceria tentang sepasang mata bola. Tintin tampak bingung dengan perilaku aneh dokter tersebut, sementara Snowy hanya memperhatikan dengan heran. Tintin mencoba mengembalikan fokus dokter dengan menyuruhnya kembali ke tempat di mana dia melihat mata itu. Ia berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tintin memutuskan untuk diam-diam mengikuti Dr. Sarcophagus. Ia berpikir bahwa dengan mengikuti dokter tersebut, ia mungkin akan menemukan jawaban dari misteri yang sedang terjadi. Saat mengikuti dokter, akhirnya mereka tiba di suatu tempat di mana Dr. Sarcophagus tiba-tiba berhenti dan berkata, "Oh, mata itu." Tiba-tiba seorang pria berjanggut yang tampak seperti fakir muncul dan bertanya kepada dokter, apakah Tintin sudah mati. Dr. Sarcophagus menjawab bahwa Tintin tidak mau dibunuh. Fakir itu tampak kesal dan menyebut dokter sebagai orang bodoh. Akhirnya ia lalu berkata bahwa tak apalah, aku pakai si penyair itu saja, dia tak perlu dihipnotis. Namun sebelum fakir itu bisa melakukan sesuatu, Tintin dengan cepat mengeluarkan pistolnya dan menyuruhnya untuk mengangkat tangan. Fakir itu tampak kaget dan segera menurut. Fakir itu pertama-tama tampak panik dan mencoba mencari alasan, tetapi ia kemudian membuatnya berubah ekspresi. Ia menatap mata Tintin dengan tajam mencoba menghipnotis Tintin. Tintin mulai berada di dalam pengaruhnya, berkata, "Anda." "Saya, oh matanya." Akhirnya Tintin dan Snowy terkena hipnotis fakir itu dan fakir itu berkata dengan yakin, "Hah? Kau dalam kekuasaanku?" Tintin terlihat terhuyung-huyung tak sadarkan diri. Di saat Tintin dan Snowy tak sadarkan diri, Dr. Sarcophagus mendekati mereka, tiba-tiba membungkuk dan mengambil pistol yang jatuh ke tanah. Ia tampak sangat tertarik dengan senjata itu dan mulai mengamatinya dengan penuh minat. Dr. Sarcophagus memegang pistol itu dengan antusias, tampak tidak menyadari bahaya yang bisa ditimbulkan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Semua orang di sana terkejut termasuk Tintin dan fakir itu. Dr. Sarcophagus tampak terkejut sekali bahwa ia baru saja menembakkan pistolnya secara tidak sengaja. Tembakan itu berhasil mengenai sebuah ranting pohon kelapa dan kelapa itu pas jatuh di kepala fakir itu mulai kehilangan keseimbangan. Tintin tampak terkejut dengan kejadian ini dan tidak menyangka bahwa situasi bisa menjadi semakin kacau. Dr. Sarcophagus masih terus memegang pistolnya dan tampak masih tertarik dengan senjata itu, seolah-olah ia tidak menyadari kekacauan yang baru saja terjadi. Dengan antusias Dr. Sarcophagus mulai berlari mengejar Tintin sambil memainkan pistolnya seperti sedang bermain-main. Dia berkata, "Cihui, ayo ikut main." Ram-ram main dudoran. Tintin tampak panik dan segera berlari untuk menghindarinya. Tintin berusaha menghindar dari Dr. Sarcophagus yang tampaknya kehilangan kendali. Dokter gila itu menembak terus-terusan dan berteriak, "Sini saya tembak." Namun ternyata Dr. Sarcophagus hanya mengejar kupu-kupu sambil menembakkan pistolnya ke udara. Tintin merasa lega bahwa dokter itu tidak benar-benar berbahaya meskipun tetap waspada dengan tindakannya. Akhirnya peluru di pistol Dr. Sarcophagus habis. Tintin menghela napas lega dan berkata, "Biarlah. Mari." Ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan perilaku aneh dokter itu dan melanjutkan misinya. Setelah itu Tintin mulai berjalan sambil mengandeng Dr. Sarcophagus. Tintin berjalan balik ke arah rumah. Tintin menyadari bahwa mengejar fakir itu sia-sia. Ia memutuskan untuk mencari informasi dari penyair yang bernama Zloty. Ia yakin bahwa orang itu berkaitan dengan misteri yang sedang ia selidiki. Beberapa menit kemudian Tintin dan Dr. Sarcophagus sampai di rumah dan bertemu dengan Tuan Zloty.
Tintin langsung menginterogasinya menanyakan tentang orang-orang yang ingin membunuhnya. Namun Tuan Zloty berpura-pura tidak mengerti. Tintin tampak tidak percaya dengan jawaban Zloty. Ia mengeluarkan pistol dan mengancamnya sambil berkata, "Anda bohong. Ayo bicara. Lekas." Sementara itu Dr. Sarcophagus ikut mengawasi situasi. Zloty yang ketakutan akhirnya menyerah dan berkata, "Tunggu. Saya." "Baiklah." Zloty yang diinterogasi akhirnya mulai berbicara. Dengan wajah serius ia mengungkapkan bahwa ada sebuah kelompok penyelundup narkotika internasional yang mengincar Tintin. "Saya tak tahu banyak. Ada gerombolan penyelundup narkotika internasional. Mereka ingin menyingkirkan Anda," katanya. Tintin yang tetap waspada langsung bertanya, "Dan Anda anggota geng itu?" Zloty itu segera membantah meskipun tampak gugup. "Ya. Tidak. Maksud saya organisasi itu punya cabang di sini. Anda dikenal dan ada yang melapor pada bos." Kata pria itu menjelaskan bahwa keberadaan Tintin sudah diketahui oleh organisasi tersebut. Tintin kemudian bertanya lagi dengan nada tegas, "Dan siapa bosnya?" Di akhir chapter Tintin berhasil mengetahui kalau ada kelompok penyelundup narkotika yang mengincar dirinya dan bertekad untuk mengungkap siapa bosnya. Yuk kita lanjutan ceritanya di chapter selanjutnya.